Nah, chilling-chilling bentar, gue juga belum mulai. Ntar kalau udah ready baru mulai recording. Hari ini kita Kemarin bakal bahas hah? apa, Kak? Ini Kemarin interface doang, Sakti, sama Oh, kayak ngasih lihat project gimana lah. Ya kenapa tadi ada nanya? Kamera ya? oh enggak ini eh apa tuh kayak hierarchy inspekturnya itu jadi pindah-pindahin ya? Iya, kalau misalnya default kan kayak gini nih. Ya, kalau Mm-mm. biasanya kalau gue pakainya yang tall, kalau mau samain ya. Kalau mau samain tuh ini di sini yang di Oh, kanan atas itu jadi tall. Tapi itu sangat subjektif sih. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. oh ada ginian menarik. Nah, ini bisa bisa gimana aja 2/3, 4 split. Nah, ini bebas mau kayak gimana. Mas mau nanya, Ya, silakan. ini kan kalau buka tadi harus online toh. Ini kalau udah kebuka, internetnya matiin aman nggak? Aman harusnya. Oke, oke. Soalnya yang butuh online tuh cuman ini doang. Pas di Unity Hub-nya kan dia perlu login buat ngeverifikasi lisensi. Iya, iya. Kalau udah di tahap itu berarti dimatiin nggak apa-apa, toh, Mas? Nggak apa-apa harusnya. Oke, terima kasih. Nah, itu Coba control. boleh sambil berkelana dulu ya. Mau lihat-lihat interface-nya. Hari ini itu Ini kita sih. mostly bakal nyoba scripting, terus udah gitu yang Mhm. sederhana kayak start update, terus kayak bisa bisa gerak-gerak, bisa kayak gimana-gimana, ngatur apa, memanipulasi komponen dari script, udah paling kayak gitu doang. Kalau ya misalnya kalau paste-nya itu temen-temen paste-nya kayak kemarin bisa apa namanya, langsung set itu mah kayak sejam lebih itu udah bisa kelar lah. Ya, oke, siap. Ntar kasih kode kita ya Mas Sulhan kalau udah. Gimana, gimana, Mas? Maaf. Kalau udah kebuka kasih tahu. Udah. Oh, udah. Aman. Oke. Oke. Sip, kalau gitu kita bisa mulai. Nah, untuk pertama kali harusnya kan oh ini mungkin bukan scene baru ya. Coba ya. Hmm. Scene baru itu isinya, kalau di scene baru itu ini harusnya isinya main kamera doang ya kalau 2D di tempat teman-teman. Iya, cuma main kamera. Oke, nah jadi di sini kita akan buat objek baru. Kita buat objek baru yang sprite ya. Kita anggap aja kita polosan dulu lah, sprite polosan, kita anggap aja ini kotak ya. Kotak Mhm. ini. Nah, kalau udah kan di tempat teman-teman itu pasti akan berbeda kan, posisinya random di sini ya. Transformnya tuh random. Nah, Unity itu kalau buat objek baru tuh selalu gitu. Jadi Ah, kalau mau aman, setiap kita bikin suatu objek baru itu di transformnya ada titik 3 kan di ujung nih. Transform ini, mhm. diklik terus reset. Nah, dia akan ke tengah sini. Nah, ini nggak tahu kenapa setiap versi itu sama. Jadi dia kalau bikin objek baru tuh kayak sembarang gitu. Mungkin biar nggak nutup di tengah atau gimana nggak tahu. Nah, sekarang kita akan coba bikin script ya. Di sini Mhm. add komponen aja. Terus dari itu eh kalau di sini atau ini ya. Ya udah dari sini deh. Misalnya ketik movement aja terus kan nggak ada terus dia bakal bisa new script di sini kan. Nah, ini dipencet. Nah, ini langsung create and add. Nah, nanti dia akan seperti ini. Script-nya tuh di sini nanti. Alternatifnya kalau mau bikin script bisa di sini klik kanan di project, di yang project ini klik kanan, create, ada C# script ntar.
Nah, itu sama, tinggal namain apa. Misalnya ya WASD gitu. Nah, itu sama aja hasilnya. Kalau di sini itu karena tadi bikin dari sini itu kalau nggak ada, dia itu langsung bikin terus langsung tempel sini. Kalau bikinnya dari sini, itu bisa di-drag ke sini nih. Nah, di-drag ke bawah sini. Nah, dia akan muncul di sini ntar. Nah, mungkin ini yang WSD yang tadi buat barusan ini kita remove aja nih, remove. Kalau klik kanan di sini, klik kiri di kanan yang titik 3 ini, ada remove komponen. Nah, itu buat ngilangin yang ini. Nah, sekarang cara buka script-nya gimana? Tinggal double klik aja di sininya. Kan di script di sini ada, aduh, ketutupan. Di double klik di yang grayed out ininya nih. Bagian sini ya. Tinggal di double klik, ntar akan kebuka kayak gini. Nah, udah sampai sini udah kebuka ini belum? Udah pada lihat Ini ini? diminta sign in dulu. Oh, sign in buat visualnya ya? Ini diminta sign in dulu ke Visual Studio. Ya. Oh iya, itu Let's make it. bikin akun harusnya kalau Visual Studio dulu, ini Visual Studio gue sih udah sign in ya. Cuman kayaknya bisa ini deh. Aku nggak Kenapa Mas Ulan? aku nggak login bisa. Oh gitu. Pakai Visual Studio Community atau yang code? Yang Hmm? kayak gini bukan? Tampilan. Gimana caranya? Pakai Visual Studio 2019 yang dari Unity. Oh, kok beda ya? Kalau disuruh login atau di close bisa? Coba di skip aja bisa nggak itu? Ah, tunggu. Aku sih lagi sign in aja. Iya nggak apa-apa sih kalau sign in. Soalnya Mana itu kok? ntar ada perlu juga sih buat sign in. Iya. Microsoft Authenticator. Hah? Kok there is an issue looking up your account? Aduh. Hmm, hmm, hmm. Internet. Ini yang lain udah belum? Tadi, Udah aku Mbak. nah tadi yang Mas Sulhan juga udah kayaknya. Satu lagi ini ya, satu lagi tadi berhalangan. Mas Faul ini berhalangan datang. Mbak Faul. Oh iya, Mbak Faul ini dari kemarin salah mulu. Ini lanjutin aja. Ntar ini dong, ntar jadi ini, Nanti aku ikutin. tinggalan. Kita ini jam berapa?
Kita chilling beberapa menit deh. Kalau belum ntar ini aja. Ini gue pikir-pikir juga kalau gue punya waktu ya sebenarnya kayak gini-giniannya tuh gue mau cut-cutin gitu dari recordingnya. Cuman kemarin itu kan berarti kan kalau kayak gitu kan otomatis mesti nonton lagi 2 jam terus mesti nge-cut itu. Jadi kemarin daripada kelamaan langsung posting dulu deh. Mungkin apa pas nge-cut-nya bisa lihat itu apa, kan kalau ngedit video kan kadang-kadang juga bisa lihat kayak audio spike-nya. Ya ada ininya ya, apa namanya, ada yang kayak Iya. sound wave gitu ya. Iya, sound wave-nya itu. Ya Kalau jadi ada bisa yang kayak diam-diam aja jeda. sih. Iya. Oh, ini udah bukan nih, udah bisa akhirnya. Oh, sip. Oke, nah ini di sini kan ada ini ya, ada 2 tulisan kayak gini nih. Ini mungkin buat yang belum Mhm. pernah coding akan terlihat pusing, tapi intinya kita pelan-pelan lah. Intinya ini itu ada yang tulisannya nih, udah dikasih start is called before the first frame update. Intinya Mhm. yang ada di sini, di dalam sini itu akan dieksekusi di frame pertama. Di frame pertama nih. Jadi biasanya di sini tuh kayak munculin apalah, munculin teks, munculin apa segala macam bisa di sini. Nah, update itu akan dikerjain terus per frame ya, bukan per detik ya, per frame. Jadi kalau misalnya kita main gamenya 60 FPS kan berarti frame per second ya. Berarti update ini akan dipanggil 60 kali gitu. Nah, gunanya tuh apa? Ini tuh biasanya buat gerakin nih. Ngerakin nih. Kayak konsep ngegerakin di video game itu kan nggak langsung kayak disuruh jalan doang gitu. Jadi dia tuh gerakinnya per frame dia gerak dikit. Nah makanya karena 1 detik itu kan misalnya 60 nih, 60 frame per second. Karena dia gerak dikit-dikit tapi 60 kali dalam sedetik, jadi dia akan kelihatannya tetap gerak ke depan tanpa putus-putus gitu. Hmm. Gitu. Nah ini tuh namanya yang start ini tuh namanya function ya. Start sama update itu namanya function. Nah untuk awal itu kita di function ini bisa ketik ini nih, biasanya kalau mau paling gampang debug.log. Isinya biasanya orang tuh ini, hello world ya, Hmm. paling paling standar ya. Apa sih maksudnya ini? Debug log itu buat ngeprint ke konsol. Konsol tuh apa? Di Unity-nya di sini kalau kalian ikutin layout kayak gini, pencetnya Ctrl Shift C. Dia akan muncul konsol kayak gini nih. Itu tuh kayak apa ya, istilah awamnya tuh hal-hal yang terjadi di belakang layar gamenya yang buat kayak developer gitu. Nah, kalau kalian udah ketik kayak gini, debug log hello world gini, nah kalian bisa coba play di Unity-nya. Nanti muncul di sini nih. Nih. Nah, di sini juga kalau debug dikasih tahu. Dia tuh debug dari mana sih? Di bawah sini nih. Di bawah sini tuh bisa dibaca. Debugnya apa? Di mana? Di baris berapa nih? Kalau diklik tuh dia bakal ngarahin balik ke sini. Nah, itu gunanya tuh buat troubleshooting ya. Kalau misalnya error, mau ngecek, oh ini codingan gue jalan atau enggak? Nah, di debug di sini, oh masuk sini ternyata gitu. Nah, kalian bisa copy di sini, paste ke sini atau ketik aja nggak apa-apa. Nah, ini gue auto format ya karena gue biasa ngetiknya brace-nya di samping gini. Nah, ini terserah ya buat teman-teman mau coding gayanya kayak gini, void update yang kayak di atas atau kayak gini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ada 2 tipe, yaitu yang brace-nya atau apa, kurung kurawal ya bahasa Indonesianya. Kurung kurawalnya di samping atau yang kurung kurawalnya di bawah. Itu tuh sama aja. Secara bahasa komputer nggak akan terlalu peduli kurungnya di mana, tapi ini untuk preference aja. Nah, kalau gue itu kebiasa begini karena di kantor tempat gue kerja itu pada begini gitu. Nah, itu variasi juga. Kadang-kadang ada yang kantor itu maunya yang begini, yang kayak di bawah.
atau maunya di samping. Ada lagi beberapa sih cara nulis brace-nya, mungkin gue kasih lihat juga deh. Ribet nggak tuh? Ada indentation style namanya. Nah, ini indentation style tuh sebenarnya yang paling kita sering pakai tuh yang ini, KNR, sama yang Allman ini. Nah, bawahnya banyak lagi yang kayak gini-gini ya. Ada yang ininya ada spasinya segala macam, indentasinya kayak gini. Ada yang kayak gini yang kurung kalimatnya di bawah, tapi ada tab-nya di sini. Ada yang kayak gini juga, ada yang tab-nya di sini, tapi dia bilang nggak tahu lah itu yang kayak gitu-gitu biasa rada-rada heresi ya. Yang kayak gini-gini soalnya biasa kita pakainya ya yang paling universal ya antara yang ini atau enggak yang ini. Kenapa ini penting? Karena ntar ketika kerja di industri itu bakal harus sama semua, nyesuaiin gitu. Karena kalau enggak ntar jadi kayak yang satu ngetik kayak gini, yang satu ngetik kayak gini jadi kayak badut codingannya ntar beda-beda gitu belang-belang. Jadi bingung ya Jadi bacanya. bingung betul kan yang satu oh ini langsung garis bawah satunya lah ini kosong gitu. Itu buat ke situ. Nah, kalau di sini kalian bisa ketik apa ya? Ya update mungkin, coba ketik update, save. Save-nya Ctrl S ya, yang jarang-jarang ini sering-sering Ctrl S apapun. Ctrl O. Ctrl S itu buat save codingannya. Kalau nggak di-save soalnya nggak akan ke-compile di sini ya, di Unity-nya. Nah, kalau di-play lagi, nah ini akan ada terus nih di sini tuh. Nah, kenapa ini hampir ribuan? Karena kalau main di Unity itu nggak di-cap frame per second-nya. Nih, dengan objek kosong doang, tadi itu frame per second-nya 1000. Kalau kita main game kan biasa nggak 1000 kan, paling 60, 90, 120. Nah, kalau kita ngetes game di dalam Unity itu, dia nggak ada limitnya, kecuali kita paksa limit pakai codingan ya. By default ya, itu bisa diatur ntar. Tapi mostly doesn't really matter karena dia bakal nge-push grafiknya sekuat komputer kita, makanya agak kalau di editor tuh ada sering nge-lag kalau buat yang nggak mumpuni karena dia bakal nge-push frame-nya terus. Nih 1000, 900, 1000, 900 kayak gitu-gitu. Jadi 16.000 di sini ya nih. Ini collapse ini di sini kan di konsol ada collapse nih. Collapse ini buat ini, kalau nggak di collapse tuh bisa lihat satuan gitu. Jadi satu-satu banyak. Kalau dipencet ini toggle ya, ini tuh toggle. Kalau dipencet collapse, collapse-nya nyala, dia yang sama persis itu bakal dijadiin satu line, satu baris di sini doang. Tapi ada jumlahnya 1000 gitu di sini. Nah itu dua-duanya ada fungsinya sih. Kadang-kadang butuh yang nggak collapse, kadang-kadang butuh collapse gitu. Nah, sampai sini untuk yang void start sama update ini ada pertanyaan nggak? Mas, Oh iya, kenapa Mas? aku masih bingung. Bagian mana ya Mas? Maksudnya nggak nangkep. Aku nangkepnya cuma nanti kalau ini apa debugging bikin Hello World nanti akan muncul per frame cuma gitu. Lainnya masih bingung nggak masuk. Oke, jadi intinya yang yang Hello World ini di bug log Hello World ini dia cuma akan eksekusi sekali doang. Karena dia cuma dipanggil sekali sebelum update pertama. Jadi ini tuh sepanjang game itu cuma sekali doang. Ini biasanya buat inisialisasi objek dan lain-lain. Nah yang ini, update ini bakal dikerjain itu per frame. Makanya dia jadi kayak gini nih. Kalau ini gue clear dulu ya. Kalau di start gamenya, dia bakal ini sekali doang, tapi ini ribuan gitu. Gitu kira-kira. Sampai sini. Oh alah ya Mas. Oke, sip. Nah, Mau nanya bagaimana oh iya, cara buka yang konsol itu? konsol itu kontrol shift C. CTRL shift C. Oke, makasih. Ini bisa ditempel juga kalau mau nempel di sini nih. Misalnya nih mau di sini, bisa tempel di sini nih. Atau bisa di drag, dilepas, tempel di tempat lain gitu kalau mau nih.
Itu Oke. sekali lagi itu preference. Kalau gue itu preference konsol itu bisa misah ya. Karena konsol itu mostly di keadaan normal nggak kebuka terus. Tapi biasa programmer tuh mayoritas yang gue temuin tuh dia demen ngelihat konsolnya kebuka terus. Jadi kalau ada apa-apa langsung gitu. Hmm. Nah, sebenarnya konsolnya kalau kita tutup ini ya, kalau kita play, apapun yang terjadi di konsol itu yang pertamanya doang itu kelihatan di bawah sini nih, kiri bawah sini. Ini kan ada update nih. Kalau di double klik itu akan buka konsol juga. Oke. Klik sekali doang ya? Iya, klik sekali doang akan kebuka konsolnya. Jadi kalau misalnya ada error merah-merah di sini kan kalau ntar error tuh warnanya merah. Bakal kelihatan Punya juga di sini. punya aku merah, Mas. Oh, merahnya tulisannya apa? Aset merah aset movement CS 1032 error CS 1002 expected. Oh, tadi aku juga kayak gitu sih. Kamu tambahin semikolon gak di akhir yang hello world itu? Oh, ini ya. Iya itu, semikolon itu. Titik koma, Mas. Tambahin titik koma di sini. Oh iya, lupa. Oh iya, itu juga mungkin agak ketinggalan ya karena gue kan biasa bahasa sama ini. Jadi cara ngetiknya di akhir kalimat tuh kalau kita kan kalimat itu kayak ibu pergi ke pasar gitu. Pakai titik ya. Nah, kalau bahasa ini tuh pakainya titik koma, bedanya itu sih. Di setiap akhir kalimat, kalimat tanda kutip kalimat, jangan lupa ini. Ini sebenarnya selevel gue juga masih kadang suka lupa terus merah gitu. Itu jadi ya kadang-kadang terjadi lah. Itu biasanya hal-hal kalau buat kita lagi kerja gitu, kalau ini hal-hal konyol yang kadang-kadang ya bikin lucu aja. Oke. Nah, dari sini kita di sini akan coba untuk manipulasi komponen. Nah, seperti yang kita lihat, si square ini kan kita punya transform ini namanya nih, transform. Nah, transform itu semua objek punya nih. Nah, cara ngakses transformnya tuh tinggal ini mungkin kalau mau kalian hapus, boleh kalian hapus. Di sini kalian kalau ketik transform, nah itu tuh udah referensi ke transform yang dipunyai dia, diri sendiri. Nah, jadi kita bisa bisa ngelihat nih debug.log nih ya, debug.log. Dalam kurung, ini biasanya ini beda-beda sih tiap orang, tapi kalau gue biasanya titik komanya itu selalu gue ketik dulu titik komanya. Nah, dia kan merah karena dalamnya kosong, nggak boleh kosong nih. Nah, di dalam kurungnya kita isi ini, ketik transform dot position. Nah, Aku habis itu nggak dapet itu. nggak dapat Aku apa nih? klik, aku tulis transform tapinya true, try F gitu. Yang ini bukan? Oh, transform di dalam sininya. Kan awalnya apa? Sebelum ada tulisan debug log itu, aku Mas kan coba tulis transform ada itunya. Oh, ini ya. Iya kayak gitu. Aku nggak dapet kayak gitu. Itu ketik transformnya di dalam startnya nggak? Di dalam function. Iya dalam Ininya situ. nggak dapet. Iya. Oh, ini nggak ada ya? Nggak muncul ini ya? Enggak. Oke, tapi kalau ngetik kayak gini yang di backlog terus kayak transform dot position muncul nggak? Tunggu. Debug.log. .log. Enggak muncul. Oh, oke. Oh, di atasnya, di paling atas ini ada using Unity Engine nggak? Di Iya, atas. ada. Oh, nggak ada ininya ya. Itu pakai Visual Studio atau VS Code? Visual Studio. Yang ungu ya, Visual Studio ungu ya? Iya, yang ungu. Aku muncul nih. Bingung. Oh, coba share screen ya, coba share screen aja, ntar aku lihat. Oke. Tunggu, ini aku Kalau nggak ada ini tuh berarti nggak ada library-nya gitu. Library buat transform. Transform kan Unity Engine, pakainya mono behavior. Kalau yang atas itu maksudnya apa, Mas? Yang public Yang mana? class.
Oh, Apa? ini tuh public itu adalah modifier. Jadi kelas tuh modifier tuh ada yang namanya public, terus ada yang namanya protected. Public void ada ya. Ini nih B, ini C lah. Nah, ada 3, ada public, protected, sama private. Nah, ini tuh sebenarnya advance ya, karena ini kan awal-awal tuh nggak terlalu butuh tahu, karena konsep programming pada umumnya tuh semua diusahakan private supaya namanya nggak exposure ya, nggak kalau public itu artinya function A ini bisa diakses dari kelas lain selain dia gitu. Misalnya WASD ya tadi, di WASD tadi bisa manggil fungsinya si movement gitu. Itu agak ribet sih kalau buat awal-awal, tapi intinya ini tuh namanya itu tadi modifier buat kalau kelas itu adalah ini scriptnya. Anggaplah kalau awam ya, kalau awam sih gue biasanya jelasinnya kelas tuh kayak scriptnya lah, script ini nih. Nama scriptnya kan movement.cs ini, movement. Nah, CS kan C#. Nah, itu tuh kelasnya. Ini namanya, kalau ini mono behavior itu emang turunan dari Unity. Ini enggak terlalu ini. Oh iya, di sebelah kanannya ini ada mono behavior, .2 mono behavior kan ya? Ada. Tunggu, ini maaf ya, apa? Internetku aku nggak mau jalan. Jadi Oh iya, nggak apa-apa. ini aku pakai iPad untuk Discord sama apa jadi kayak beda gitu. Nggak bisa langsung share Oh, screen. oke. Agak ribet jadinya. Iya. Ini aku lagi coba apa? Buka Discord di laptop tapi kayak error melulu. Oh lah. Ya lah. Harusnya sih bisa kan? Tapi kalau aku tulis transform aja. Harusnya bisa. Kalau tulis transform kayak di dalam, selama di dalam functionnya, kalau TR aja harusnya udah transform sih. Kalau nggak ada itu mungkin kalau gua hapus ini nggak ada ya. Ya kan kalau kayak gini bukan tadi? Iya kayak gitu. Oh, mungkin berarti ininya kalau dihapus tuh jangan bakal kayak gitu sih. Nih, TR. Untuk start sama update-nya warnanya beda nggak sama void-nya? Kayak Void gini tadi. start? Nih. Iya kayak gitu, warnanya beda. Berarti Tapi header-nya nggak kebaca. Tapi tadi di backlog-nya bisa ya? Iya, bisa. What? Apa? Soalnya header-nya berarti nggak kebaca atau enggak ini deh. Kalau tulis gini Unity Engine .transform bisa nggak? Kayak gini depannya ada Unity Engine. Unity-nya nggak muncul. Bingung. Nah, Unity-nya nggak muncul. Unity Engine nggak bisa gini. Nggak muncul. What? Sakti pernah kayak gitu nggak Sakti? Coba aku bantu bentar aku pakai headset dulu deh. Di PC bentar ya. Soalnya kalau header Unity Engine yang nggak ada tuh kan beda emang kayak gini nih. Tapi technically kalau beda itu berarti ini bikinan sendiri nih kalau kuning gini. Iya, tes. Oke, Masuk. tadi di HP kayaknya nggak masuk deh suaraku. Tadi yang bermasalah Kak Amira ya? Iya. Coba ya mungkin kayaknya aku dulu pernah ini deh, pernah ada teman yang punya kasus yang sama deh. Paling ada sih mungkin dari ini Kak, dia itu library Unity-nya itu tentang dari package manager-nya itu Kayak ada yang kurang belum gitu kan? ke-install, heeh. Jadi bentar ya mungkin aku bisa buka Unity dulu ya. Boleh. Sebentar aja, heeh. Mungkin pas instalasinya ada something wrong gitu kali ya? Iya mungkin bisa gitu juga, benar. Nanti aku paling izin share screen dikit ya. Boleh. Tapi dicoba aja dulu, siapa tahu bener. Tapi kasusnya waktu itu temanku itu bukan VS Community dari Unity, yaitu VS Code sih. Tapi tetap mungkin dicoba aja soalnya kasusnya sama kok.
Kayak gitu ya berarti ya? Mungkin ada Ini aku instalasi. foto aja deh. Boleh Kayaknya kalau kelihatan. boleh, Kak. Biar at least kelihatan juga sih. Kayak begini nih, aku kirim. Ini pad Boleh kodenya kirim ini juga. nggak masuk gitu loh. Iya, Aku benar. aku kirim apa yang aku lihat di diskusi materi. Mono behavior-nya juga putih tuh. Harusnya Iya. enggak Harusnya kayak warna gini jadinya. hijau juga, Harusnya warna ikut. sama. Iya, benar. Pas kok dengan ini ya, Sama ya dengan karena semua yang kasus pernah yang dialami. itu ya? Iya. Bukan aku sih ya, emang agak nggak tahu, mungkin beberapa perangkat memang kerap kayak gitu ya. Aku nggak pernah soalnya. Jadi kemarin itu dia gimana? Ya ini mau aku contohin, dia dari package manager, sebenarnya itu pun hasil dari eksperimennya nyoba-nyoba ya. Jadi di package manager tuh ada namanya package yang VS Community atau apa yang tulisannya tuh perlu update gitu. Update ke 3.0 berapa gitu kan. Setelah diklik, di restart, Ini mungkin ya. balik lagi. Studio. Tunggu. Jadi Kecepatan tadi caranya kemana? ke ini, ke Package window, manager, iya window, ada package package manager manager. kan di sini. Heeh. Nah, Nah, terus itu harusnya Visual yang ini Studio ya, Editornya itu ya. Antara Oke. yang itu update ya. sama yang Visual Code Editor, nah itu ada yang diupdate, ada yang perlu diupdate untuk Intinya di sini kan package manager kayak gini. Nah, di sini ada update to sekian ini. Nih yang di sini. Dua-duanya udah di-update. itu jangan lupa ditaruh ke project in project ya. Kadang Oh iya yang ini ya, yang package-nya di ah, sini kan kiri atas ada in project ya. Tapi biasa ini udah udah centang Udah centang? gitu. Iya, dua-duanya. Oh, iya. Kayak gini, this Waduh. package is installed. yang ini ya berarti ya. Nah, udah cuma remove doang ya? Iya, Ya. nih. Aku kirim fotonya. Atau gini deh, Visual Code Editornya di remove aja, tapi biarin yang Visual Studio Editornya ada. Yang kode editor di Yang ini di remove. remove berarti ya, yang kode yang editor. studio, yang di bawahnya yang studio editor dipertahanin terus restart ininya, EDM lagi. Apa tuh? Visual Ditutup Studio-nya lagi intinya ditutup ininya. aja, di close aja terus mulai lagi. Soalnya kemarin emang aku ngutak-ngatik di bagian itu kayak satu dihapus, satu diupdate. Kalau nggak bisa aku lakuin hal sebaliknya. Jadi gitu. Soalnya aku nggak begitu pasti ya ingat yang mana yang dipertahanin. Tapi ingat aku tuh satu aja udah cukup. Oke, untuk merekap berarti tadi itu ininya di remove, yang kode editor, terus ininya itu di close. Benar. Mas, Ya, kalau di settingan preference terus visual scripting itu reference, ngaruh nggak? scripting yang settingan apa nih? Settingan di editor Preference, edit, atau di sini ya? edit, preference. Ini. Di Unity-nya. Oh, di Unity-nya. Iya. Yang ini kan? Ya, yang visual scripting. Oh, nggak ada. Punya aku di situ ada. Di sini. Di bawah sendiri. Di bawahnya UI scaling. Oh, di bawah sini ya? Oh, mungkin Ya, udah ada. pas nginstalnya kali ya? Pas nginstalnya mungkin ada ya? Visual scripting itu soalnya gue nggak pernah pakai. Biasanya jadi gini deh, buat tambahan ini juga ya, tambahan itu visual scripting itu buat yang belum tahu itu kayak yang scriptingnya tuh pakai GUI gitu, cuma klik gitu di sini. Oh, alah. Jadi visual scripting itu gunanya ada sendiri, namanya apa waktu itu ya, Sakti ya, lupa. Yang Yang baru mana? itu, yang visual scripting. Yang Bolt. Bukan Bolt Ya deng Bolt ya, ya Bolt namanya, yang atau lama. udah enggak kan? Bolt yang lama, ya Bolt yang lama kan? lupa deng namanya. Kayak tapi Intinya ada. Aku ada. sendiri nggak make sih. Iya sama, soalnya buat Terbatas kita dia. mungkin yang lama ya, yang udah lama coding itu, visual scripting itu kan disediain sama dia kayak, ini bisa ngapain, kita tinggal klik doang. Nah justru karena disediain, kita yang udah ngerti ngapain itu nggak bisa bebas gitu, ngerti nggak? Jadi kan kita biasa kayak ngetik-ketik gitu. Jadi, ya kalau visual scripting tuh ini supaya kayak gini itu kita mesti nyesuain sama dia punya yang disediain kayak anggaplah gini nih, contoh yang paling gampang nih ya. Kita mau ngetik
kita mau 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Tapi tambah tuh nggak ada. Jadi kita mesti kayak 1 kali 2 kurangin 1 gitu. Atau jadi misalkan 1 atau gimana lah. Atau 1 Jadi kali main 3 ya, notepad. kurangin 1 gitu. Jadi 2 gitu. Jadi anggaplah visual script itu kadang-kadang masalahnya kayak gitu. Jadi yang kita tahu caranya tinggal begini doang itu kadang-kadang nggak ada. Kita mesti muter dulu jadinya. Nah itu salah satunya. Benar benar. Soalnya pernah nyoba juga dulu kayak, oh ini greget banget sih. Soalnya kayak ini tinggal gini doang. Tapi kenapa diperibet gitu. Maksudnya baik gitu, maksudnya sih baik. Kita dari Kayak lahir udah ini ya, udah dari yang visual udah dari scripting-nya nggak visual ininya, iya soalnya script-nya. mungkin karena efek itu juga ya. Kayak pas Nggak awal biasa. belajar itu nggak visual scripting. Gue itu belajar visual scripting pas pertama kali. Pas SMP, SMA itu gue ngerjain sesuatu, gue tuh nggak sadar itu tuh visual scripting, nyoba-nyoba gitu. Nah jadi pas udah ngerasain coding manual gini, visual scripting itu berasa banget kayak dibatasinnya gitu lah. Malah jadi kelihatan lebih susah ya. Iya. Tadi aku udah coba yang hapus yang code editornya, tapi masih sama. Ngaruh ya Kak? Nggak ngaruh. Lihat Coba aku udah dibalik, kirim dibalik. fotonya. Coba Iya. dibalik. Aja. Ini lagi Yang ku balikin. Yang satu di delete, yang satu diinstall lagi. Sekarang coba hapus yang studio editor. Yang Itu gimana? ya. Sorry. Sebenarnya nggak langsung ke situ. Aduh, aku lupa lagi. Sebenarnya sebelum ngetes yang kemari itu coba dicek dulu ya. Itu coba ke ini mungkin Kak Teo bisa arahin ke ini dong, ke edit, preference. Edit, preference. Coba cek di situ di external tools. Coba pastikan external toolsnya itunya Ini ya? Visual Studio. Jangan-jangan Notepad atau apa yang lain gitu. Oh. Aku lupa. Ini bagian kecil yang terlewat. Emang ini nggak auto ya? Biasanya kalau fresh install auto kan ya harusnya? Ya harusnya auto, Awalnya tapi kemungkinan aja. punya tadi aku open file by extension. Nah. Oh ini ya? Nah Iya. coba ganti yang ini ya? Yang Visual Studio. Bisa di browse aja, terus cari tahu di mana letak aplikasi Visual Studio-nya, baru nanti harusnya aman. Tapi kayaknya yang tadi yang udah di-remove di-install lagi deh karena kecepatan ke situ. Oh, oke. Oh, tadi karena ke-remove ya, harusnya hilang ya jadinya. Oke. Coba. Step-nya tadi diedit lalu preference ya, Kak? Window edit. Dapat sekarang. Oh, udah jadi kayak gini. Iya. Udah bisa transform. Nice. Iya. Nice. Oh, jadi tadi itu Visual Studio-nya belum auto. Iya. Belum ditunjukin. Betul. Ya untung ingat dikit aku cuy. Pernah soal aku sendiri dulu waktu pertama belajar ingat pernah kayak gitu. Edit preference-nya tuh enggak itu malah by extension. Jadi nggak kepanggil Visual Studio-nya. Sekarang warnanya udah sama. Oh, bagus. Nice. Banyak ini ya, ternyata banyak yang soalnya dari dulu tuh pas fresh install itu kayak nggak pernah ketemu kasus-kasus kayak gini sih. Baru sekarang aja nih melihat ini ternyata banyak ini ya. Oke, good. Gue juga at least kedepannya kalau ada yang kayak gini lagi udah tahu lah. Oke. Jadi tadi ini ya debug.log ininya transform.position. Udah bisa lah sekarang harusnya. Oke. Transform. Ya, sekarang dapat. Nah, sekarang dapat, tinggal di play aja. Nah, di play. Di konsolnya bakal ngasih tahu dia 000 gini. Oke, compiling. And play.
Ya, dapat. Nah, ini itu adalah posisi dia sekarang nih ya. Posisi dia sekarang. Nah, kalau misalnya kita play-nya kita lepas nih, kita nggak jadi play lagi. Terus udah gitu kita geser ke kiri nih, di sini manual ya. Kita geser ke kiri. Mhm. Cara gesernya bisa pencet X-nya aja, terus digeser-geser nih. Nih, Y-nya juga bisa digeser-geser gini. Atau mau ketik manual berapa, 1 juga bisa nih. Misalnya gue -3,1 nih posisi ini kan koordinat ya. Buat yang belum tahu ini kan koordinat Mhm. apa Kartesian ya. Nah, dengan gini doang ketika kita play, dia tuh bakal ngasih lihat posisinya yang sekarang nih, yang -3,1. Nah itu. Hmm. Itu artinya kita nge-get posisinya dia. Kita itu ngambil data dari komponen yang ada di sini nih. Di kasus ini kita ngambil posisinya. Kalau mau ganti rotation juga bisa. Kalau diganti rotation, kalau di save, itu dia bakal kalau diputer-puter gini, muternya kalau ini Z ya. Kalau 2D itu muternya di Z, biar muter gini. Hmm. Karena puter-puter ya, ini 32, ya 32 lah ya. 32, lupa di kalau pokoknya kalau ini kalau kita play, terus kita play-nya dimatiin, apa yang kita rubah di play itu nggak akan kesimpen ya. Jadi kita mesti Hmm. ngubahnya di sini. Ada benefitnya itu, karena kalau kayak gitu kita bisa ganti-ganti di tengah gitu. Nah, kita akan melihat rotasi dia dalam quaternion 0,3. Ini kenapa kayak begini? Karena transform di Unity itu yang kita lihat di sini kan derajat ya. Ini kan Mhm. 0. Kalau 90 muter kan ya jadi 180 ke sini gitu. Tapi di sini kalau kita rotation doang itu akan dalam satuan namanya quaternion. Satuan buat rotasi. Nah, itu bisa kita dot Euler angles. Tambahin di belakang rotasinya dot Euler angles. Terus save. Nah, ketika kita balik di sini, nah dia akan oh ini gue belum 30-in, ya 33 deh coba. Nah, dia akan baru dalam Euler angles. Euler angles itu adalah angle yang ini, derajat. Nah, jadi di unit itu kalau kita ini kadang-kadang orang suka lupa, rotation doang itu adalah satuan quaternion. Euler angle itu adalah satuan derajat. Kalau ditanya, "Kenapa sih kok pakai Euler angle segala?" Karena quaternion itu menghindari namanya gimbal lock. Nah, ini sebenarnya nggak perlu tahu sih, tapi intinya kalau nulis derajat nulis satuan rotasi dalam derajat itu bisa menyebabkan yang namanya gimbal lock. Gimbal lock tuh ini nih, tulisannya gini nih. Gimbal lock. Nah, kalau mau cari boleh, tapi itu hampir nggak pernah kejadian dalam kayak bikin game gitu. Kayak itu adalah ya kalau mau lihat gambarnya di-googlein deh. Nih. Mathematical problem that occurs when using Euler angles to represent 3D orientation. Nih. Jadi intinya tuh nih kalau penasaran ya. Jadi kekunci gitu. Hmm. Nah, ini boleh dibaca sendiri kalau mau. Ini gue bisa bilang dengan penuh percaya diri, hampir nggak pernah kejadian. Ini gue nggak pernah. Hmm. At least kalau kejadian pun tidak bikin gamenya kayak broken atau gimana lah, gitu. Nah, kalau scale sama, scale juga intinya sama. Nah, di sini kita kita pencet reset dulu di sini. Reset, jangan lupa play-nya dimatiin dulu. Nah, setelah kita reset di sini, kita ke script-nya, tapi kali ini kita hapus yang ini nih, yang line 9 kita hapus. Nah, terus kita ketik transform dot position sama dengan new vektor 3, misalnya 1, 2, 0 ya.
Kenapa dibilangnya F? F tuh float. Float tuh apa sih angka yang bisa koma tuh disebutnya? Apalagi bahasa Indonesianya? Angka genap ya, bukan? Koma. Bentar. Angka kayak yang bisa desimal lah. Float tuh angka kan ada 2, ada integer sama ada float. Integer tuh angka yang cuma 1, 2, 3, apa sih angka baku ya? Angka bilangan kayaknya ya, apa sih bilangan yang nggak bisa desimal itu loh. Yang 1, 2, enggak. 3. Kenapa pakai vektor 3? Kenapa nggak pakai vektor 2? Karena walaupun kita oh iya, pertanyaan bagus. Ini kan karena kita di 2D ya. Nah, karena walaupun kita ada di 2 dimensi, sebuah objek itu tetap 2 dimensi Unity bisa anggapan ini lah. Kalau mau lebih gampangnya anggapan 2 dimensinya tuh palsu. Jadi kalau di sini kan ada yang 2D nih. Kalau kita klik, kita bisa lihat ini dalam dunia 3D kan. Nah, walaupun ini 2D, kita tuh tetap ada kedalaman, depth-nya di Z-nya. Nah, ini gunanya buat sorting ini. Kalau kayak kemarin itu, kalau masih inget, kayak ada gambar ini. Ada gambar ini. Kalau gua Z-nya dimainin tuh dia bisa layering gitu. Kalau dilihat dari 3D ini, nih, jangan ini. Ketika Z-nya di depannya gambar ini, kamera di sini, dia akan ngerender si putihnya dulu kan. Nah, ketika dia di belakang sini, karena dia lebih kecil, dia ketutupan semuanya. Nah gitu, jadi tetap walaupun kita main di 2D, kita tetap harus input si Z-nya. Walaupun bisa dikasih 0 aja kalau mau aman ya. Mas Nah, tanya. jadi ketika Lanjutkan dulu, ya, lanjutkan dulu. Lah, gitu. Jadi mau nanya abang Oh ya, itu kan Jadi tadi nanya aja udah. vektor ada banyak. Nah, itu perbedaannya apa aja sih? Ada banyak apa ya Kayaknya vektor? ada vektor 2, ada 3. Ada. Itu bedanya apa? Misalnya gue ulang di sini. New vektor nih. Vektor 3 in itu basically vektor 3 yang diklaim dibatasin isinya tuh harus nggak bisa koma. Nomor Jadi harus integer. 1. Iya, harus integer semua, bener kayak gini. Nih. Ini guna banget buat apa? Kalau kalian bikin game grid based kayak ini. Kayak Final Fantasy Tactic mungkin ya. Kayak Disgaea yang benar-benar kotak-kotak. Karena kan kalian pasti pakainya mungkin kalau itu mungkin kasusnya vektor 2 int ya. Jadi kayak bener-bener ini tuh posisi si karakter ini kalau dalam dalam grid itu mungkin kayak gini lah ya. Ini mungkin 0, ini kan 1, ini 2, 0, 1, 2. Dia di posisinya 1,5, berarti kan ini 1 kan X. Jadi karena kalau kalian belum tahu tuh depannya pasti X, Y, Z kan. Ini X, ini Y, ini Z. 1,5 berarti X-nya 1, ini di sini, ini. Terus 5 ke atas kan, misalnya 3, 4, 5 lah ya. Nah, posisi dia kan berarti di sini nih 1,5 nih. Kenapa pakai int? Aduh, salah. Karena kalau koma-koma ntar dia jadi nyelenong di tengah-tengah sini kan. 5,5 masa grid base tapi orangnya di tengah-tengah garisnya kan nggak mungkin gitu. Nah, biasanya buat itu kalau integer. Nah, sisanya ada vektor 2, vektor 3. Vektor 4 nih gua nggak tahu gunanya buat apa, tapi ada yang bilang itu berguna, tapi mostly karena kita kan main 2D sama 3D ya. Mostly itu vektor 4 gue sih nggak pernah pakai sih. Vektor 4 itu apaan? Oke, aku mau nanya juga deh. Iya, boleh. Yang F itu apa untuk indicate kalau nomornya itu floating kan? Yes, betul. Bisa nggak kayak 1,0 gitu aja? Jadi kayak apa tuh? Maksudnya tanpa F-nya? Iya. Kalau tanpa F-nya nggak bisa. Oh, kenapa? Karena kalau nggak pakai F itu dia pasti by default tanpa F itu dianggap integer 1. Oh, walaupun ada komanya gitu ya? Iya, nih kan kalau gua ketik 1,4 bakal jadi merah. Jadi kalau ditambahin F dia oke gitu. Oh, oke, ngerti.
mostly kalau mau aman, Mhm. dalam pengalaman gua sih kalau butuh angka kecuali ini ya, kecuali kita mau bikin kayak yang pasti nggak mungkin koma, sisanya kayak misalnya kayak main game ya, main Honkai Star Rail kan ada HP-nya nih, HP gitu. Tapi kan yang kita lihat di layar game-nya kan misalnya HP-nya tuh 3.000 gitu. Tapi kan 3.000-nya tuh nggak yang Oh. asli value-nya tuh bisa 3.000,2 gitu. Cuma kita nggak dikasih lihat aja. Jadi kalau kayak gitu-gituan yang aman selalu pakai float HP gitu sama dengan 200 300F misalnya. Nanti kalau kena damage itu bisa damage-nya kan koma-koma hitungannya. Nah, Mhm. di game-game itu koma-komanya biasanya kita nggak dikasih lihat tapi ada, tetap ada gitu. Jadinya ketika HP ini berkurang kena damage mungkin jadi kayak 270,5 gitu. Cuman kita nggak lihat aja 0,5-nya gitu atau dibuletin jadi 271. Mmm. Kenapa ini kepakai kayak gini? Karena kalau dibulet-buletin terus kita pakai semuanya integer, nanti hitungannya jadi ngaco ujung-ujungnya karena setiap kali kena damage dibuletin, setiap kali di-heal dibuletin. Ntar jadi nggak akurat. Itu mah kalau nggak mau ada koma di UI-nya itu urusan belakangan. Oh Gitu. begitu. Nah ini kalau seperti ini, kalau udah kayak gini terus sudah di-save, pas kita play di sini. Nah ini balikin 2D dulu deh. Nah dia akan pindah langsung kan, di frame pertama itu langsung nge-blink gitu. Mhm. Ke 1,42 atau berapapun angka yang kalian tulis di sini. Nah, itu adalah cara ngemanipulasi komponen. Jadi di sini kita tulis transform.position sama dengan kita ngeset posisinya dia nih, posisinya si transform ini, value position dari komponen transform ini kita set jadi nih yang baru ini. Jadi kayak nge-override gitu lah. Mmm. Nah, itu bisa juga di rotation. Tapi kalau rotation bukan vektor, pakainya ini. Quaternion.Euler. Nah, isinya sama 0, 0 misalnya 45F gitu. Nah, kenapa 0? Karena rotasi di 2D itu biasanya XY-nya 0. Karena kalau misalnya kita lihat secara 3D ya, kita puter XY-nya kan sebenarnya dia muternya ke sini gitu. Tapi karena kita kameranya 3D, kalau diputer kayak gitu jadi kayak cuman muternya tuh secara ortogonal gitu. Jadi nanti malah kalau punya sprite macem-macem misalnya sprite kayak gini nih. Wah, nggak kelihatan lagi. Nah, ini nih. Kalau diputer itu malah jadi kayak kegepeng gitu. Karena kan kalau diputer tuh harusnya dia tuh begini ya, muter gini kan, muter. Tapi secara kamera kita tuh 2D ortogonal. Nah, jadi dia kalau diputer itu malah jadi ke stretch itu. Tuh kayak begini nih. Jadi yang puter Mmm. itu selalu Z. Muternya kan begini kan nih. Muter begini nih. Mhm. Nah, ini balikin dulu ke apa tadi namanya square ya? Mana tadi? Square. Apa tadi lagi namanya? Ya anggaplah inilah pokoknya. Jadi kecil. Nah, tuh jadi muter tuh. Tunggu, tadi apa? Quaternion lalu apa? Quaternion.Euler. Oh nggak pakai new ya? Nggak usah. Kenapa Mas, yang Kenapa nggak Pak? Iya Mas, kenapa? mohon maaf nanti kalau saya tiba-tiba hilang. Saya bentar lagi ada acara. Oke. Siap. Hari ini sebenarnya nggak lama kok Mas, tenang. Jadi gini, new itu adalah untuk ngebikin suatu kayak kelas baru gitulah. Jadi kita akan karena vektor yang ada di sini sekarang itu, dia kan vektor yang lama tuh kita kalau nggak nge-play kan di 0 nih. Jadi kita nentuin dia tuh dengan bikin sebuah vektor lagi di sini. Tapi quaternion itu kayak anggapannya apa ya, eee, udah ada dari sana lah mungkin. Soalnya ini kalau mau dijelasin sebenarnya agak teknis ya, tapi intinya, eee, pakai new atau enggak itu untuk sekarang kalau buat dulu ya, kalau gue dulu belajar Unity, gue juga bingung gitu. Tapi setelah gue belajarin lagi, kayak nggak ada formula yang harus ngafalin khusus
apa yang pakai new itu kayak case by case soalnya. Jadi ujung-ujungnya apa yang gue lakukan adalah gue nggak hafalin itu. Terus dari itu kalau misalnya sering pakai kayak begini, ntar kayak kebiasa gitu. Kalau gue dulu sih nggak nyari-nyari ini mana ya, kapan pakai new, kapan pakai enggak. Terus gue lihat, oh ini apa yang menyamakan dan membedakan yang nggak pakai new sama enggak. Terus udah gitu pas gue coba-coba cari tahu, coba-coba pakai, ternyata teori gue salah. Terus dia ya udahlah, kalau misalnya butuhnya gimana. Soalnya gini, jadi biasanya ya kalau misalnya di luar kasus tutorial nih, misalnya gue buka Google nih, gue kasih di sini. Misalnya how to move an object in Unity gitu misalnya. Terus kita lihat di Unity discussion misalnya nih. Nah kan ada beginiannya ya. Misalnya contohnya lah kayak gini nih. Nah terus biasanya kalau gue sih tinggal gue kopas aja terus gue lihat oh caranya gini terus ntar disesuaikan sama kebutuhan. Biasanya ujung-ujungnya programmer tuh bakal begitu. Soalnya sintaks itu yang membedakan kayak ini. Kalau si Unreal kan dia pakai C++. Nah ini kan pakai C#. Nah yang membedakan adalah mungkin caranya tuh sama. Ngeset transform atau positionnya sama. Cuman kalau di C++ itu tulisannya tuh nggak begini gitu. Tulisannya mungkin nggak pakai new atau istilah vektornya bisa bukan vektor. Tuh. Iya sih. Aku kan dari Godot, kan aku pakai GDScript. Ada yang mirip, ada yang beda. Ya, Jadi padahal kan ujungnya sama kan caranya gerakin objek gitu kan. Ya, karena itu alasannya. Jadi sintaksnya berbeda, tapi artinya tuh sama. Nah, itu sih yang sebenarnya benefit belajarin apa kayak programming lah ya. Programming itu benefitnya kalau udah ngerti sekali itu ya udah gitu. Tinggal cari yang mirip-mirip ya. Iya, karena problem solving sih. Kayak misalnya ya, membuat sebuah game di mana kalau kita serang musuhnya itu malah jadi nge-heal. Nah, cara kita problem solvingnya kalau dikasih task kayak gitu di kantor gimana? Nah, itu kayak, oh, apakah dengan gua mukul itu gua nge-heal dia double amount, jadi kayak nge-heal? Nah, apakah kalau kayak gitu dia bakal menimbulkan bug-bug yang lain kemana-mana? Nah, kayak gitu sih. Nah, cara tepat exactly kata-katanya gimana? Nah, itu yang ngebedain sintaksnya sebenarnya. Tapi itu that's not to say pindah game engine tuh gampang ya. Maksudnya kayak pindah ke Unreal itu atau enggak dari Godot ke Unity itu juga susah karena mesti interface-nya beda sendiri, konsepnya beda, cara optimisasinya beda. Iya. Nah, kayak gitu sih. Nah, untuk sementara kayak gini ada ini nggak? Sampai sini ada yang ini nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita coba yang lebih radikal lagi ya. Kita coba ganti yang ini. Sprite rendernya. Kita coba ganti warnanya nih. Aduh, ini nggak kelihatan lagi kalau diganti warna. Tadi yang mana ya namanya? Kelihatan nggak kalau ganti warna? Ah, ini nih. Ini terserah. Ini kalau di tempat kalian harusnya masih kotak putih gitu kan. Nah, ini kita kan mau ganti nih kan. Namanya sprite render. Nah, tapi sprite render itu by default nggak dibawa di unit di scriptnya. Kalau ini kan transform itu kita langsung bisa akses. Nah, ini boleh dihapus, boleh enggak. Tapi kalau mau ngakses yang lain selain ini, kita harus pakai namanya get component. Komponen. Nah, pakainya di sini ada 2 kurung ya. Pertama, pakai kurung kotak. Kedua, kurungnya bulat. Nah, kurung kotak ini isinya adalah tipe yang ada di sini nih. Sprite render. Kita ketik sprite render harusnya ada autocomplete-nya ya. Nih, sprite render di sini nih. Nah, tinggal klik aja. Nah, di sini baru di sebelah kurung bulatnya kita pakai dot. Nah, di sini kita bisa color. Dot color sama dengan bisa color dot terserah mau apa, mau red, mau blue, apa ya, mungkin gue di sini biar gampang kelihatan red lah ya. Jangan lupa di belakangnya tambahin titik koma. Nah, dengan seperti itu, yang tadinya putih
pas kita mainin, kita run game-nya, dia akan jadi merah. Gitu. Oh, iya dapet. Jadi Nah, hijau. udah jadi merah kan? Ya, jadi apapun warna yang kalian ini. Nah, warna ini nggak fix. Kalau kalian mau, oh ini mungkin contoh yang tepat buat tadi new ya. Nah, ini kan color dot red itu udah ada fix kan? Nih kalau kalian hover ke sini ada tulisannya solid red RGBA 1,0,001 nih. Ada kan tulisannya. Nah, kalau kalian mau colornya custom, inilah digunanya new. New color. Misalnya mau warna apa ya? Bisa coba-coba sendiri misalnya warnanya mau warna ungu kayak gini lah ya. Nah, ini agak mesti ngitung. Intinya kalau di script tadi ini 0 sampai 1 nih. Ini 0 kan 1. Kayak persenan. Yang kalian isi di sini tuh persenan. Tapi di sini kan kelihatannya dalam seratusan kan. RGB kan 0 sampai 255. Nah, kalian bisa klik ini di bawah sini. Jadi RGB 0 sampai 1. Nah, misalnya warnanya kalian mau apalah, terserah ini. Nah, ini tinggal hafalin aja atau mau dikopas boleh. Dikopas ke sini. Gini, koma apa tadi? Ini RGB urut ya, urut RGB. Koma yang ini. Blue-nya. Jangan lupa tambahin F karena float. Nah, jadi new color kayak gini nih. Nah, ini ada penjelasan teknisnya kenapa pakai new? Karena kita membuat warna yang belum ada. Ngerti nggak kira-kira? Jadi karena tadi kan color dot red ya. Di sini kan langsung bisa kayak akses color dot red nih, langsung bisa ada. Tapi kan warna yang kita semau-maunya bikin ini itu baru data yang kita buat baru. Jadi kita harus bikin new. Nah, ini kalau habis diedit-edit kita balikin aja jadi putih nih di sini. Kita geser aja ke putih. Kita tutup silang. Nah, terus kita play biar kelihatan bedanya gitu. Nah, jadi ungu yang tadi kita setting gitu ya. Apapun warna yang kalian tadi masukin ya. Nah, sampai sini pada bener nggak? Lagi coba. Bentar. Tak coba sih. Yes, berhasil. Oke, sip. Ada satu sedikit lagi sih yang komponen yang kurang. Di sebelah RGB itu kalian bisa nambahin alpha. Buat yang udah tahu itu mungkin udah ngerti ya, tapi yang buat yang belum tahu alpha itu transparansi. Jadi kalau kalian cuma nambahin RGB doang, alfanya itu udah pasti ada tulisannya alfanya itu pasti 1. Nih di sini nih. Nah, ini tuh kalau kalian nolin ya karena transparansinya 0 ya hilang gitu. Nah, ini mungkin kita move play-nya kita hilangin dulu. Di sini kita bisa set sorry. Di sini kita bisa set angka transparansi juga misalnya 0,5 setengah transparan gitu. Kalau kita save, kita balik ke Unity itu. Ketika di play itu dia bakal ngikut nih, setengah transparan gitu. Nah, itu buat color tuh kayak gitu. Itu nggak color doang, kita bisa ganti semuanya. Ini kan ada tulisannya sprite, color, flip, draw mode. Itu kita bisa akses semua di sini nih, di dot-nya. Kita kan udah dapet get komponen. Dot flip nih misalnya, tuh flip X. Bisa dijadiin true gitu. Terus kayak semua komponen ini kita bisa set sprite nih, gambarnya apa juga kita bisa set gitu. Tapi kita harus tentuin dulu gambarnya jadi apa gitu. Di tempat lain. Tapi intinya konsep yang gue mau kasih tahu sekarang adalah semua yang dilihat di sini nih ada tulisannya itu bisa diganti dari script. Hampir semua, kadang-kadang ada yang nggak bisa sih. Ya gini-gini tuh nggak cuman render doang, kalau kalian ada animasi kayak gitu-gitu bisa diakses dari script. Jadi itulah kenapa codingan manual itu powerful gitu. Tapi ya ngebingungin buat yang belum pernah karena ya harus apa yang kita ketik itu nggak ada guideline kan kosong nih, nggak ngerti kan. Nah itu sampai sini gimana kira-kira udah ini belum? Kalau udah oke, kita coba masuk ke yang update-nya nih. Nah, cara menggerakkan itu pakai namanya translate.
Kalau di vektor itu translate itu artinya translasi ya, ngegerakin. Kita coba di atas dulu deh. Ketiknya transform.translate pakai T gede, translate dalam kurung vektor 3 dot right kali 3F deh. Ini artinya apa? Artinya kita akan nge-translate diri sendiri, transform kita sendiri sebanyak vektor 3 vektor 3 right kali 3. Vektor 3 right itu adalah cara gampang dari menulis new vektor 3 1F00. Nah, ini itu sama value-nya dengan nulis vektor 3 dot right. Intinya kita akan ngegerakin dia ke kanan sebanyak 3 gitu. Nah, apa yang terjadi kalau di play? Kalau di play ini tuh langsung geser. Sampai sini udah pada kegeser belum? Kan tadinya di sini nih. Ketika play dia akan langsung set. Nah, Hmm. Halo, halo? halo? Iya, oke. Oke. Tadi kayak nge-lag sedikit. Oke. Nah, kita tinggal cut ini atau ya copy paste ke sini, ini dihapus aja. Nah, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah dia akan ngegeser 3 tapi setiap frame. Nah, ini pasti akan langsung hilang. Kenapa? Karena begitu kita play dia akan langsung ngebut ke samping. Nih lihat. Karena ini per frame. Jadi dia sekarang koordinatnya 15.000. Nah, kenapa begitu? Karena frame-nya kan per second-nya tadi ini kita lihat berapa? Ini kan 900 kan? Jadi langsung ngebut nih. Nah, untuk mengakali itu, kita belajar satuan waktu di sini ya. Jadi Delta? kita kali, yes, betul. Kalau buatnya tulisannya time.delta time. Apa itu time.delta time? Ini adalah waktu yang dibutuhkan buat sebuah frame untuk dieksekusi gitu lah. Jadi misalnya katakanlah tadi itu frame-nya 1000 ya. Berarti kan satu frame itu kan 1/1000 gitu lah ya. Jadi ini memastikan kalau dikali ini itu dia akan kita lihat hasilnya dulu nih. Lihat hasilnya. Iya. Ya kan? Jadi nggak secepat ini. Gue belum save. Ya kan? Karena konsepnya adalah secara matematika setiap frame dia akan ngegerakin segini tapi dikali jumlah waktu yang dibutuhkan per frame. Jadi apa yang kalian lihat di luar ini anggap nggak ada dulu nih. Segini itu adalah pergerakan dia selama 1 detik. Gampangnya gitulah. Segini itu 1 detik nih. Jadi kalau kalian mau gerakin kotaknya 2 meter ke kiri, ya ke kiri ganti left kali 2, dia akan 2 meter ke kiri. Karena dikali time.delta time. Ini penting kenapa? Karena apa yang dicobain FPS gua pas main game ini, sama FPS misalnya Sakti pas main game ini tuh akan beda gitu. Jadi kalau tidak dikali ini, gerakannya itu akan lebih cepat di komputer yang frame-nya bisa lebih cepat gitu. Kan jadi nggak adil dong. Masa kalau komputernya burik dia jadi lambat jalannya kan nggak lucu gitu. Nah jadi itu gunanya. Jadi itu pentingnya kalau di-update itu gerakin sesuatu tuh pakai time.delta time. Teorinya tuh seperti itu. Gitu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup sih Mas. Ya, ngerti. Soalnya tadi sempat nonton video tutorial, jadi beberapa udah paham lah. Oh lah ini ya, udah pre-learn nih. Oh ya, aku mau nanya deh, ini apa? C# itu higher something language ya? Jadi apa? Kalau pas aku belajar yang GDScript itu
kan ada dokumentasinya di Godot, jadi kayak aku bisa lihat, oke, aku tulis apa aja buat kodenya. Kalau di Unity itu pakai C# itu bisa baca dokumentasinya kan untuk kayak lihat kode apa yang bisa dipakai. Nah, kalau mau itu gampang, ada dokumentasinya. Mhm. Dokumentasinya tuh bisa di sini nih, dari sini. Unity. Kalau mau gampang sih tinggal ini sih, kayak misalnya ketiknya biasanya kalau mau cari ini, misalnya Mhm. kayak translate ya. Lah, jadi bukan ini, ini dia literally translate. Ya ini kita pakai ini ya, Danketsu Documentation. Nah ini tinggal lihat di sini, nanti dikasih contoh kan sama dia. Nah, Nah, tinggal lihat oke. aja ini kayak gimana gitu. Terus dikasih penjelasan sama dia. Ini lumayan jelas sih. Kalau mau nyari sendiri di sini juga boleh nih vektor 4 apaan, mau lihat gini. Oh gitu. Terus nih mau nunggu wait for second, oh gitu. Mau tahu cara pakai ini biasa kayak wait until nih. Kayak gue Hmm. sering pakai ini kenapa? Karena kan wait until tuh agak beda harus pakai kayak gini. Ini gue nggak hafal nih. Biasa gue sih wait until gimana sih? Gue tinggal gue kopas aja kayak gini. Yang ininya tinggal gue ganti gitu. Ini dokumentasi Unity itu salah satu yang menurut gue paling gampang sih. Udah ada disediain contohnya. Apalagi soal matematika ya. Biasanya kan Unity mathf.lerp misalnya kayak mau nge-lerp ini. Tinggal lihat cara pakainya gimana sih? Ini apa sih? Tinggal lihat. Oh, kita lihat di sini tuh dikasih contoh. Ini tuh parameternya ada 3. Dalam kurungnya ada A, B, sama T gitu. A tuh apa? B tuh apa? T itu apa? Udah dijelasin semua. Jadi tinggal lihat aja di sini gitu. Cara pakainya gimana? Kalau perlu kopas ke project-nya terus kayak ganti-ganti angkanya gitu-gitu sih. Oke. Itu script reference Unity Editor, Unity Engine. Gimana? Enggak, tadi aku coba lihat contohnya. Ini ada banyak Unity Editor Profiling, Purchasing, Ya, dan profiling tuh intinya profiling tuh ini nih munculin. Susah bacanya karena profiler itu di sini itu buat menganalisa gamenya berat atau enggak intinya nih. Kayak gini. Itu ada cara bacanya sendiri soalnya kayak nge-lag-nya gara-gara apa itu lihatnya dari sini. Tapi biasa itu banget sih. Nggak semua orang bahkan bisa baca itu. Ya, jadi parsing profiler deh. Oke. Mungkin sampai sini gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Tadi ada sih, soalnya habis apa namanya dikasih tahu documentationnya nggak jadi. Oh. Ya, ini intinya Soalnya kan tadi itu ada beberapa apa namanya kayak yang kurang paham di ini tuh buat apa, tapi tadi kan cuma nonton tutorial terus aku kayak side by side langsung tak praktek gitu kan. Jadi kalau misal jabarin ini fungsinya buat apaan masih ragu ini apa sih, lupa tadi. Nah, terus tadi apa yang documentationnya terus oh berarti tinggal buka situ aja lah kalau masih bingung. iya sebenarnya cara paling gampang sih lah itu betul sih. Sama kayak lebih ke arah ini sih. Kalau misalnya awal-awal itu akan overwhelming banget. Jadi kayak makanya kayak gue tuh nggak mention yang terlalu banyak karena buat gue sih atau buat kayak bahkan buat Sakti pun yang udah yang mungkin walaupun kayak masih mahasiswa gitu tapi kan dia kan udah kayak setahun lebih ya pegang begini. Jadi pasti gini-ginian tuh udah second nature public segala macem. Kalau public private itu buat awal-awal tuh nggak penting soalnya. Biasa kalau ngajarin tuh kan yang penting bisa bikinnya. Jadi kayak ini mungkin curhat sedikit kalau di kita tuh semua function tuh usahakan kayak private apa gitu namanya functionnya makan gitu. Karena kita nggak mau mengekspos sebisa mungkin semuanya nggak sembarang kelas bisa ngakses karena bisa
dalam konteks kerja bareng, ntar orang salah gitu kayak ini tuh orang nge-publish-in fungsi itu, oh bisa dipanggil dari yang lain ya, jadi dia main panggil aja ntar padahal harusnya nggak dari situ. Itu di programming design sih, itu Oh. nggak terlalu relevan buat yang pengen bahkan kan kalau bikin game aja belum bisa jadi nggak relevan belajar kayak gitu kan. Kayak tadi sebenarnya gue nggak mention kayak get komponen itu adalah proses yang mahal gitu, jangan sering-sering pakai beginian kan. Oh, Misalnya get component sprite renderer, itu fine-fine aja ketika pakai get komponennya itu di start atau yang dijalanin sesekali. Kayak di start atau mungkin kalau misalnya kalau main game Mario itu kesenggol mau get komponen mati oke. Atau misalnya main game kayak HSR mau pukul monsternya pengen dapetin attack-nya kita get komponen oke. Kalau get komponen itu ditaruh di update itu bikin nge-lag banget soalnya di sini. hmm. Intinya yang Soalnya mesti dihindarin kalau sepemahamanku dia get component itu kayak apa namanya nyiptain objek baru gitu. Ya nggak sih? ya bisa dianggap In gitulah. game-nya. Bisa dianggap sebenarnya ini sih karena dia nyari kayak nyari ya, disuruh nyari lah intinya. Disuruh nyari. Kalau nyiptain tuh yang ini namanya instantiate. Ini juga bikin objek, ngancurin objek sama get komponen. Itu pokoknya jangan di-update itu doang sih biasanya. Ada satu lagi sih find ya. Pokoknya 4 ini tuh biasanya yang Four Horsemen of the Apocalypse-nya update lah. Ya itu yang kayak dibilang sakti fine ya. Jadi kenapa? Karena 4 proses ini secara komputasi berat. Instansinya itu tuh bikin objek baru. Nah itu mungkin kita besok ya. Destroy itu ngancurin. Terus get komponen yaitu nyari komponen di tetangga. Find itu nyari di semuanya. Nyari semua ini kan cuma 2 kita ya. Iya. Find itu dia nyari semua kayak find object of type misalnya. Kita nyari semua yang punya sprite renderer. Itu keluar hasilnya emang kadang kan di suatu kasus tuh butuh kayak di awal game kita mau gue mau dapet daftar semua objek yang punya kamera misalnya atau semua objek yang punya sprite renderer. Ya oke, dipakai di awal nggak masalah, it's okay gitu. Cuman kalau dikerjain terus setiap frame yang dimana satu frame-nya itu bahkan kalau di Unity tadi bisa 1000 kan. Ya kita lihat aja impact-nya nih ya. Jadi lemot banget ya. Berkurang deh. Kita mungkin pakai yang get komponen Berarti aja kali. kayak dia itu setiap frame-nya maksa buat bikin objek itu. Iya, anggaplah gitulah. Simpelnya sih kayak gitu. Kalau kayak gini doang ngaruh ya kalau nggak diapa-apain. Biasanya kan get komponen tuh mau diapa-apain kan, mau di dot apa gitu. Nih, lihat nggak? Tadinya ini kan, tadinya 1000-an FPS kan. Sekarang tuh jadi 700, 800, 500, 700, 900, 800. Jadi gitulah. Jadi ini tuh contoh gampang banget. Kalau udah contoh yang bisa jadi cuma 12 FPS tuh ada nanti. Tapi ya itulah intinya 4 tadi sih. Typo lagi. Instantiate, nih, destroy, get komponen, sama find. Nah ini 4 ini dikondisikan ya. Bahkan ada sih kasus-kasus di mana emang unavoidable pakai begituan. Gitu. Pakai while iya tapi kan itu kan udah konsep coding lah. Kalau pakai while itu kan dia repetisi gitu. Kalau ngulang-ngulang terus codingannya itu bisa nge-crash karena kan Stack Overflow, tapi itu teknis sih, itu harusnya nggak terlalu awal-awal nggak terlalu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini apa? Mau nanya deh. Ini silakan. kan kalau di yang Unity ini ketika kita bikin script baru ada yang void start sama void update untuk per frame. Ada nggak sih kayak update per physics process gitu? Ada, tapi update-nya tuh ada namanya tuh fixed update. Oh, namanya fixed update. Fixed update itu nggak per fisik sih.
Ini pas banget sama besok kan mau belajar fisik. Intinya ini tuh selalu update-nya tuh 0,02 kalau nggak salah. Kalau ini kan tergantung kecepatan komputernya. Mm-mm. Kalau ini udah pasti segitu. Kenapa Oh, segitu? beda. Karena ini tuh biasanya kita kalau manipulasi manipulasi apapun yang berhubungan sama fisika itu di sini, nggak di Gitu. sini. Karena ngupdate-nya nggak bareng. Ntar kalau di update-nya di sini, ntar jadi kayak jittering gitu. Yang satu Iya. suruh update ke sini, yang satu ke sini jadi kayak der gitu. Nah itu, ini hampir nggak pernah dipakai, apalagi buat game yang nggak ada fisiknya. Ini hampir nggak pernah kepake. Mungkin besok bakal kepake, di mana kita mau cobain fisik. Nah, mungkin kita Oke. ini deh, terakhir kita coba munculin objek. Nah, di sini kita di atas start nih ya, di atas start kita spasiin, kita ketik public game object ya tes deh mungkin ya, tes. Nah, di sini di startnya kita tulis namanya instantiate dalam kurung tes. Kayak begini. Di atas, di luar start, tulis begini. Di dalam start, tulis begini. Oh, dasar tulis apa? Dalam startnya tulis instantiate dalam kurung nama ini ya, nama game object yang di atas ini tes. Atau apapun boleh namanya apa. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di scriptnya kan muncul nih, di movementnya tuh muncul apa yang kita tadi bikin nih. Karena kan kita bikin public game object test. Nah, ini kan muncul nih di sini nih. Isinya kosong nih. Nah, kenapa? Hah? Enggak Aku itu dapat compiler di error. track asetnya. Oh, dapat error di mana? Tulisannya apa? Tunggu, aku bingung. Instantiate. Oh, salah. Aku lupa semicolon, maaf. Nah, jadi biasanya kalau mengakali itu awal-awal kalau ngetik biasa kalau gue itu pas bikin kurung itu kurungnya dilengkapin dulu, di titik komain dulu baru di tengahnya biasanya gitu. Iya. Menghindari kelupaan. Nah, udah sampai sini kan kelihatan nih di sini nih movement script ada none ya. Nah, kita bikin inilah, kita bikin objek baru bulat. Nah, objeknya ini kita drag ke bawah sini nih, ke assets. Kan ada di project window ini ada assets nih. Kita drag ke bawah sini nih. Di drag ke sini. Muncul kan di sini circle yang warna biru. Nah, itu tuh cara buat prefab. Prefab itu apa sih? Kayak kemarin dijelasin, prefab itu Tunggu, aku bingung. Apa pelan-pelan? dari Harus mana? ngapain? Dari bikin ininya. Dari bikin objeknya. Ini kenapa kita tiba-tiba bikin circle? Karena ini yang mau kita bikin ini, yang mau kita munculin pakai scriptnya. Oke. Jadi kita bikin circle, terus circle-nya di drag ke bawah sini, terus kita hapus yang ini. Kita hapus Di drag ke assets. ke assets, terus kita hapus. Nah, di square-nya yang test ini kita drag circle yang tadi kita bikin ke test ini. Sampai ada tulisannya circle di sini. Tunggu. Ini kenapa aku dapat error apa? Unassigned reference exception. The variable test of movement has not been assigned. Oh, karena itu di play. Karena itu di play pas lagi kosong ininya. Oh. Jadi itu error itu namanya null reference. Itu sering kok, sering. Gue juga sering karena pas bikin gini gue lupa masukin ke sini. main bikin aja tapi ini masih kosong gitu. Karena kalau pertama kali kita bikin di script ini, bikin begini, ini tuh by default dia akan kosong kan. Nah, Iya. tugas kita adalah kita masukin circle-nya sekarang ke sini nih. Ke sini sampai jadi test circle. Nah, kalau udah gitu tinggal di play. Nih ini. Tunggu.
Ini gimana sih cara bikin function, bikin variable di Unity? Oh ini kita sedang bikin ini. Kita ini bikin variabel di sini. Hah? Gimana cara bikin variabelnya? Ini yang game object test ini udah variabel. Kita lagi bikinin. Oke, jadi public untuk bikin variable itu cuma bikin public lalu tulis apanya gitu ya? Yes, jadi caranya itu modifier-nya apapun itu terserah untuk sekarang ya. Public misalnya. Terus tipenya apa? Tipenya type-nya apa? Misalnya game object atau transform juga bisa. Namanya apa? Udah gitu doang. Ini tuh udah variabel. Kalau number kayak HP gitu, Kalau number, nomor? public, float, HP gitu. Itu nggak tulis kayak nama gitu, kayak public health point equals to bla 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 gitu. Oh bisa kayak gitu, tapi kalau public itu bisa kita set di luar di sini nih. Ketika public itu nah dia akan muncul di sini. Nah itu tuh kita bisa geser-geser. Atau bisa tulis aja Iya, 2000. tapi kan kalau kayak gitu kan apa pas tunggu, mana sih? Apa tesnya harusnya aku masukin circle-nya pas mulai play. Jadi Oh kayak iya, kalau kayak gitu nggak gini. bisa karena pas di play itu dia bakal setelah tombol play-nya dipencet, apa yang berubah di situ itu nggak akan ke-retain. Oh, iya, Ada aku bingung benefitnya itu. itu. Ada benefitnya karena kita kalau ngeplay ngetes pas di play-nya selesai kan balik lagi tuh. Jadi nggak ngacauin semuanya. Tapi emang iya bener orang sering kelupaan. Pas di play itu dia ganti-gantinya pas di play gitu. Jadi nggak pas di play-nya dihapus, jadi nggak ini kan, nggak bisa balik lagi ke sebelum keadaan dia di play. Gitu. Jadi kayak kalau mau bikin kalau mau bikin kayak speed gitu, jadi public translate lalu nomornya kayak gitu ya. Public, oh nggak, kalau value-nya kan dia value-nya dalam bentuk float. Jadi kan translate itu kayak perintahnya. Translate itu perintah, transform, lu translate. Nah, jumlahnya berapa, tipenya tuh bilangan float lah ya, bahasa Indonesia lupa. Bilangan float ini speed misalnya nih. Jadi kita bisa pindahin ini ke sini. Nah kan float left kali speed. Nah, misalnya kita mau speednya tuh 3 nih. Kita save, kita play, dia akan geraknya 3 ke kiri gitu. Terus kita bikin di sini ganti 99, ya dia pas ngeplay, dia bakal langsung set hilang. Tuh. Bedanya kalau kita ganti di tengah-tengah itu bisa di sini. Nih tuh. Ini kita ganti di tengah-tengah tuh bisa. Tetap reflection, tapi begitu play-nya hilang, dia bakal balik lagi ke value sebelum kita play. Tunggu, gua coba cari dulu. Ada setting biar kalau di play itu berubah warna. Di mana ya? Editor ya, atau general. Cari dulu. Ini ngebantu sih buat yang ini. Unity on play. Ini kalau bikin variabelnya di dalam function itu cuma bisa diakses di function itu kan? Betul, itu namanya local variable. Bikin int A sama dengan 2 gitu. Ya yang lain di luar sini jadi nggak bisa ini, nggak bisa apa tuh A, nggak ada yang tahu aja. Betul. Oke. Tapi hati-hati juga karena walaupun efeknya minor ya, ini obligasi gue untuk ngasih tahu aja bahwa bikin variabel itu makan RAM ya. Jadi kalau nggak perlu bikin variabel banget, biasanya nggak usah. Gitu. Kecuali kalau lu perlu A-nya di tempat yang banyak gitu. Di satu function ini lu perlu debug log A, terus yaitu B sama dengan A kali 3 gitu. Terus nanti pakai lagi A berapa gitu. Nah, tapi in general kalau cuma pakai sekali, kalau bisa sih nggak usah. Tapi biasanya untuk awal-awal ini nggak penting sih.
Mau pakai biar gampang lihatnya lah, ya pakai aja in A sama dengan 2 gitu, mau in B sama dengan 3, ya bebas gitu. Cuman itu untuk ini aja. Oh, jadi kalau mau bikin variable di dalam function, nggak usah tulis public. Nggak usah, langsung aja in apa gitu. Kalau membuat function custom gitu, gimana caranya? Nah di sini, ini kan function nih, ini function. Ya. Nah di sini, di bawahnya, tapi masih di dalam kurawal ini, hapus lagi. Masih di dalam kelasnya ya, tapi di luar yang lain, tinggal kasih misalnya public void minum gitu. Udah gitu doang bikinnya, ini udah function baru nih. Nah void itu apa? Void itu hasil return-nya. Jadi function itu bisa ngeluarin angka sendiri atau ngeluarin hasil sendiri, misalnya hitung misalnya, tapi hasilnya int. Tapi kalau hasilnya int itu dia harus ngeluarin int, kalau nggak error. Misalnya ini kan function itu, namanya function itu bisa dikasih namanya parameter di dalam dalam kurung ini. Misalnya integer angka 1, integer angka 2 gitu. Hitung tuh kayak, bukan hitung ya, tambah deh. Nah, kita bikin angka integer baru, hasil misalnya angka 1 tambah angka 2, sesimpel itu deh. Kayak gini. Nah, ini kan hasilnya, tapi kita harus ketik namanya sintaksnya return. Return tuh hasil. Maksudnya ini tuh apa? Maksudnya ini tuh kalau kita panggil di sini debug.log tambah gitu misalnya 1 2 gitu. Nanti dia akan ngedebug hasil dari ini. Ya 3 gitu. Ini tuh jadi function itu tuh punya value. Karena kalau function biasa tinggal mayoritas function tuh kayak dipanggil doang, kayak gini doang kan. Biasanya tuh. Ini doang kan. Nah, kalau ada begininya, itu tuh void tuh bisa digini doang. Tapi kalau ada int, itu ini tuh akan ada nilainya. Dipanggil doang juga bisa kok. Dipanggil doang tuh tetap bisa. Tapi ini tuh bisa dijadiin angka. Kayak gini. A sama dengan ini. Ini tuh ntar jadi 3 nih. Karena ini kan hasilnya 1 tambah 2 nih. Gitu kira-kira. Oh, gitu. Mm-mm. Oke. Ntar, ini Unity Preference General Color. Nah ini, kalau buat yang pengen ngebedain, ke Edit, Preference, terus Colors. Nah di sini ada namanya Play Mode Tint. Nih, ini. Nih kalian bisa ganti warnanya jadi merah nih. Misalnya merah terang gini ya. Gunanya tuh apa? Kalau ngeplay jadi merah gini. Nah, jadi kalau dulu tuh gue sering pakai karena dulu gue masih nggak biasa ya. Kayak kapan ngeplay, kapan enggak masih bingung. Jadi dulu tuh gue suka ganti warnanya yang agak beda. Jadi kalau ngeplay tuh kelihatan, oh kalau gue ganti sekarang tuh nggak akan nggak akan ke bawah lah. Gitu. Jadi kalau mau buat teman-teman yang mau ngerasa butuh bantuannya buat itu, ke preference, color, nih play mode tintnya diganti, bisa di biru mungkin, biru muda yang agak putih mungkin kayak gini, setengah-tengah gini. Jadi at least pas di play itu beda gitu, kelihatan. Itu dulu buat awal-awal buat gue personalnya ini dulu membantu sih. Oke. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oh ya, itu kenapa pas bikin functionnya ditulis public itu Pan ya? Kalau nggak public, itu script lain nggak bisa akses dia. Itu doang sih. Oh. Kalau ini private, tetap bisa di sini karena ini kan masih script yang sama movement. Tapi kalau gue bikin script yang kayak nih WSD tadi ya nih, gue bikin script asal nih. Script asal, terus gue mau ngeakses get komponen movement. Gue mau akses script movementnya dot tambah. Itu nggak bisa. Karena ada tulisannya inaccessible due to its protection level. Karena dia private. Ketika kita ganti ini jadi publik, jadi bisa.
Kalau nggak tulis apa-apa itu dia asumsinya private ya? Ya, kalau nggak tulis apa private. Biasanya generik kalau gua mulai skrip, bikin skrip baru, gua hapus, gua tulis lagi biasanya. Biasanya gitu, karena buat buat kantoran, kalau buat kerja-kerja banyakan ramean gini, ini tuh harus selalu visible. Mau private biar orang tuh tahu gitu. Oh, oke oke. Tapi kalau kerja sendiri, udah sendiri meter mau semuanya void doang langsung, void ASD, silakan kan suka-suka kan. Tapi di sini konteksnya itu biasa kalau gua ngajarin spoiler dikit buat kerja, karena biasanya kan kalau gua ngajar mahasiswa tuh mereka ujung-ujungnya magang, kerja dan lain-lain kan. Jadi biasanya kalau mau kayak bikin game sendiri, have fun, udah sendiri meter gitu. Oke oke. Ini mau semuanya public juga bodo amat itu kan yang tahu sendiri doang. Gitu. Oke oke. Intinya, Makasih. yo sama-sama. Intinya hari ini mungkin kayak gitu sih. Besok mungkin kita baru coba berurusan dengan fisika nih. Mungkin besok agak matematis, bukan besok sih, Selasa depan ya. Selasa depan tanggal 14. Mungkin itu bakal lebih IPA sekali lah ya. Alamak. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin besok buat tes physics engine gitu, mungkin nanti gua cariin sprite buat biar nggak kotak-kotak bulat-bulat doang deh. Sprite yang gratisan di mana gitu. Coba cek di Kenny. Oh, Kenne ya? Ini. Kenne bukan? Ya, Tadi ada yang Kenny. ngomong Apa juga gitu? Kenne ini. Iya Kenny. Tadi ada yang ngasih tahu juga nih. Ya. Kenny. Atau nggak iya yang gratisan di Icayo gitu. Ntar kita coba lah yang mana lah yang bisa buat kayak ada 2D apa namanya 2D yang sprite sheet biar bisa jalan bisa lompat gitu ya. Tapi aduh, jangan deh kalau ada sprite sheet itu ntar jadi bahasnya animator itu udah entirely different ini lagi. Iya. Kalau sprite sheet itu biasanya kayak ini ya. Kalau dulu FF Brave Exvius tuh. Itu kan sprite tuh. Kayak gini-gininya nih. Yang gini-ginian. Mereka itu bentuknya sprite yang konteksnya itu dia bisa lihat sprite sheet-nya nggak ya? Nah kayak gini ya. Kayak ngeplay di toggle doang 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu. Oh. Nih kayak gini nih. Jadi frame by frame-nya tuh kelihatan kan di sini. Nah itu yang kayak Final Fantasy Tactics juga kan pakai frame-nya kayak gitu. Jadi kalau 3D kan geraknya bener-bener pakai bone. Kalau ini kayak ada beginiannya lah. Ya kayak gitulah intinya. Ada si Mas Sulhannya juga udah keluar, udah ada urusan nggak apa-apa, it's okay. Ada ini nggak teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita closing? Belum sih. Aman Ya. Mas Gamal. Kenapa? Yuk silakan. Mhm. Mhm. Oke. Ya, oke. Ya. Ya aman. Boleh kalau mau ntar rekamannya kan di-up. Oke, thank you semuanya. Ya, Oke, makasih. Yo, makasih semuanya. Dadah. Sampai bertemu Bye-bye. Selasa depan. Selamat tidur.